Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Syaihoni, NIM T 2019 3147. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen konflik, yaitu tepatnya pada pelaksanaan manajemen konflik intragroup. Tahap ini dalam proses manajemen konflik intragroup adalah penentuan pendekatan manajemen konflik yang telah dipilih secara tepat dengan mempertimbangkan risiko minimal. Yang pertama yaitu penentuan pendekatan. Penentuan atau pemilihan pendekatan sangat bergantung pada masalah yang muncul dan kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik agar menjadi kekuatan organisasi. Pemilihan pendekatan harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan diusahakan berpengaruh pada peningkatan kinerja secara individu atau kelompok. Pendekatan yang digunakan adalah resolusi konflik, stimulasi konflik, dan pengurangan konflik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya konflik organisasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan birokratis. Konflik terjadi karena pimpinan berupaya mengontrol segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Strategi untuk pemecahan masalah konflik seperti ini digunakan sebagai pengganti dari peraturan birokratis untuk mengontrol pribadi bawahannya. Pendekatan birokratis dalam organisasi bertujuan mengantisipasi konflik vertikal didekati dengan cara menggunakan hierarki struktural. Yang kedua yaitu pendekatan intervensi otoratif dalam konflik lateral. Apabila terjadi konflik lateral, akan diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara konstruktif, manajer langsung melakukan intervensi secara otoratif kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah mengkoordinasi masalah-masalah konflik yang muncul. Pendekatan ini menekankan pada hubungan lateral dan horizontal atau antara fungsi-fungsi pemasaran dan produksi dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu reorganisasi struktural. Cara pendekatan dapat melalui mengubah sistem untuk melihat kemungkinan terjadinya organisasi struktural untuk meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak, seperti membentuk wadah baru dalam organisasi non-formal untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut sebagai akibat adanya saling kebergantungan tugas dalam mencapai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga fungsi organisasi menjadi kabur. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah. Pendekatan manajemen konflik merupakan tahap lanjutan setelah dilakukan analisis masalah. Pendekatan manajemen konflik yang diterapkan bergantung pada masalah yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan. Apabila konflik terlalu tinggi dicirikan dengan perilaku agresif, ego kelompok, saling menghambat pekerjaan, maka pendekatan yang sesuai adalah mengurangi konflik. Namun apabila konflik terlalu rendah yang dicirikan seperti motivasi kerja rendah, muncul sikap apatis, kurang tanggap dalam masalah, maka lebih tepat memilih pendekatan stimulasi konflik dengan cara meningkatkan kompetisi, evaluasi kinerja secara terpadu, dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. Pendekatan resolusi konflik juga dapat dilakukan ketika konflik berada pada tingkat yang optimal. Masing-masing pihak yang sedang konflik berorientasi pada tugas, berusaha mencari solusi, berusaha mengembangkan diri,
dan berusaha mengevaluasi kerja masing-masing. Maka dapat dilakukan dengan cara musyawarah, negosiasi, konfrontasi, ataupun melakukan tawar-menawar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.